takutin kan ya, yang kita takutin semua sebagai pembunuh tubuh kita ini. Nah, silakan Anda tanya dan kita akan ngobrol lebih lanjut dengan Dr. Hans setelah yang satu ini. Ya, Dr. Hans. Jadi sebenarnya tadi kok katanya kolesterol itu bisa dijadikan kawan. Nah, ini gimana nih? Kok bisa itu loh ditakutin orang, di warning-warning banyak orang tapi jadi kawan gitu. Manusia yang sehat harus punya kolesterol. Kolesterol itu dibutuhkan manusia. Bahkan sumber kolesterol kita harus tahu. Sumber kolesterol itu 70% buatan tubuh sendiri, yaitu pabriknya di hati, di liver. Jadi kita tahu satu hari liver kita memproduksi kurang lebih 1 gram atau 1000 miligram kolesterol dalam satu hari. Jadi kalau kita lihat kolesterol seseorang 200 miligram per desiliter, itu berarti sudah ada angkanya miligram. 1000 miligram itu diproduksi oleh tubuh. Hanya 30% yang dibuat oleh asalnya dari mulut kita. Nah sekarang kolesterol itu dibutuhkan oleh tubuh untuk apa? Kita bisa bayangkan sejak manusia lahir itu sudah butuh kolesterol. Janin dalam kandungan itu bisa bertumbuh kembang itu berkat kolesterol. Dari 1 sel, 2 sel menjadi 4 sel, kemudian berkembang sampai nanti tumbuh jaringan otak, jaringan hati, jaringan yang lain, jaringan otot segala itu butuh kolesterol. Sehingga kita harus tahu seorang wanita hamil itu kolesterolnya pasti lebih tinggi daripada biasanya. Jadi jangan buru-buru kita bingung dengan memberi obat statin, itu tidak boleh. Justru lemak itu dibutuhkan untuk pertumbuhan si janin. Lalu selama hidup manusia dia butuh kolesterol untuk setiap sel itu butuh kolesterol. Dinding sel, membran sel itu terdiri daripada kolesterol. Jadi dengan adanya kolesterol itu menjamin kesehatan kita. Kita butuh jadikan kawan kita. Dan kolesterol juga penghantar listrik impuls syaraf. Kita bisa baru kena panas lalu tiba-tiba sakit gitu, itu begitu cepatnya impuls syaraf, rangsangan syaraf sampai ke otak, lalu timbul rasa nyeri. Hebat sekali, lebih cepat daripada listrik. Itu berkat kolesterol, penghantar listrik, impuls syaraf. Otak kita penuh dengan lemak. Jadi hati-hati kalau kita makan misalnya tiba-tiba makan jeroan otak, dalamnya kolesterol melulu tuh. Ya, otak sapi kan ada kadang-kadang makan jeroan, itu isinya lemak semua. Nah, kolesterol juga dibutuhkan untuk yang lain-lain. Misalnya, pencernaan kita itu butuh kolesterol untuk mencernakan lemak yang masuk makanan. Itu dengan asam lambung masih perlu bantuan daripada asam empedu. Nah, asam empedu itu sumbernya kolesterol. Sampai-sampai kalau ada orang batu empedu namanya kolelithiasis, kalau radang empedu namanya kolesistitis, maka lemak kita namanya kolesterol. Jadi kita bisa tahu kole-kole itu adalah lemak. Ya, bukan itu saja, kita masih lihat kolesterol itu adalah sumber untuk bahan baku daripada segala macam hormon-hormon kita. Seorang pria testosteronnya itu dari kolesterol.